Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Amati gambar berikut. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada reklame berikutnya, bijak memilih makanan. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Cegah demam berdarah dengan 3M. Hari Demam Berdarah Nasional, perangi nyamuk dengan tepat. Lomba Balita Sehat Desa Sejahtera. Diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. 1. Apa isi reklame pada gambar di atas? 2. Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Tulis hasil diskusi pada kolom berikut. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruangan. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Setelah itu kita akan berlatih. 1. Carilah gambar baliho. Kemudian tempel pada kotak berikut. Yang kedua, apa yang kamu tuliskan dalam gambar dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Yang ketiga, gambar rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Kemudian kalian tulis ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan pada buku IPA kalian. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat
setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga meningkatkan masyarakat sejahtera. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tulis tanggapanmu pada buku bahasa Indonesia kalian. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Bacalah bacaan berikut, kemudian cermati judul dan isi bacaannya. Sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi ini tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik
lebih sering dilakukan dibanding membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan. Salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan pada buku bahasa Indonesiamu. Kemudian, kegiatan ayo renungkan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa kamu senang melakukan kegiatan pada hari ini? Apa alasannya? Dan coba tuliskan hasil renunganmu pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian, tugas bersama orang tuamu, lakukan pengamatan pada saudara-saudaramu, minimal 2 orang saudara yang sedang masa pubertas. Jika kamu perempuan, amati saudara-saudaramu yang perempuan bersama ibumu. Jika kamu laki-laki, amatilah saudara-saudaramu yang laki-laki bersama ayahmu. Tuliskan hasil pada kolom berikut. Untuk kegiatan ini, kalian buat kolom berisikan nomor, nama saudara, ciri-ciri masa puber yang sedang dialami. Kalian tulis pada buku IPA kalian. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.